Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Minta maaf dan ridhonya untuk pembacaan Maulid kita jeda sebentar untuk menyampaikan sesuatu yang bisa disampaikan. Nanti setelah ini lanjutin lagi pembacaan Maulidnya karena saya ada janji 9:30 harus sampai ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, al-fakir bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga berterima kasih kepada khususnya kepada grup hadrah Sababus Surur. Sababus Surur. Jadi bukan pakai shin. Kalau Syababu Syurur itu pemuda-pemuda bajingan tuh. Kalau pakai shin. Shin bertitik. Kalau yang artinya girang pakai sin. Syabab shinnya baru bertitik tuh. Syababu Surur. Jadi khususnya kepada tim hadrah, begitu juga vokal dan semuanya dari Syababus Surur. Pertama terima kasih atas bantuannya dan partisipasinya dari mulai acara ratib sebelum keberangkatan haji. Ya alhamdulillah gak bisa ngebalas apa-apa. Yang pengen nyobain air zam-zam bisa ke rumah aja. Ya kalau sini repot juga bawanya. Jadi alhamdulillah terima kasih berkat doanya, partisipasinya, bantuannya. Alhamdulillah dari mulai ratib, keberangkatan hingga beribadah di sana dan kembali lagi ke sini ke tanah air. Alhamdulillah Allah berikan keselamatan, kelancaran dan kemudahan untuk semuanya. Jadi sekali lagi ucapan al-fakir kepada antum semua. Ya jazakumullah ahsanal jaza semua. Mudah-mudahan jerih payah antum, keringat antum semuanya dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Hajat yang punya hajat dikabulin, yang punya urusan digampangin, yang pengen kerja biar dapat kerjaan yang baik, yang pengen kawin biar gampang semuanya, yang pengen kuliah biar gampang juga semua, pokoknya yang lagi sekolah biar diberikan kesuksesan mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Tabarukan biasa ya, kita bercerita tentang Nabi SAW. Ya, karena menarik juga yang sering saya sampaikan bahwasanya kita baca maulid karena berbahasa Arab sehingga kita nggak tahu maksud tujuannya gimana. Kita nggak sadar memuji Nabi. Kenapa nggak sadar? Karena nggak tahu artinya. Jadi saya berusaha menceritakan sedikit dan apa yang saya bisa sampaikan masalah bagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan malam hari ini saya pengen nyampaikan bagaimana ketawaduan. Arti tawadu namanya rendah hati. Enggak sombong. Jadi Nabi ini adalah orang yang tawadu. Bukan tahu warna duit, bukan. Itu mah Najib. Najib tawadu banget. Itu namanya tahu warna duit. Kalau kita tawadu tahu warna duit. Kita nih termasuk yang ngomong. Nabi SAW ini punya sifat mulia namanya tawadu. Arti tawadu adalah rendah hati. Artinya di dalam hati Nabi SAW enggak merasa lebih dari yang lain. Padahal beliau adalah makhluk Allah yang paling utama. Tidak ada makhluk yang melebihi kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun Nabi yang pertama dilahirkan adalah Nabi Adam,
Tapi tetap Nabi Adam mengakui kemuliaan Nabi Muhammad. Begitu Nabi Adam melek, ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar Nabi Adam. Karena pertama kali Nabi Adam ada di surga. Begitu melek matanya, lihat di tiang-tiang arasnya Allah ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur. Masya Allah. Ini ada nama setelah nama pencipta. Siapa nih makhluk? Diingat tuh Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia, karena secara kasat mata kita ini Nabi Adam melakukan kesalahan. Padahal kalau menurut ulama-ulama itu bukan kesalahan, karena Nabi ini terjaga daripada berbuat salah. Ya, Nabi Adam makan buah kuldi, kita tahu ceritanya. Turun ke dunia ini. Bagaimana biar dosanya ini, kesalahan yang beliau akui salah, diampuni nama Allah. Beliau bertawasul, doa kepada Allah dengan meminta ampun kepada Allah melalui nama Nabi Muhammad SAW. Lihat tuh, begitu hebatnya Nabi kita Muhammad. Tapi lihat bagaimana di hati Nabi itu beliau ini merasa rendah. Arti rendah ini gak merasa lebih mulia dari yang lain. Padahal secara fisik paling ganteng-gantengnya orang. Kadang kan kalau orang ganteng suka rendahin orang yang jelek. Ya, lu pesek katain. Pokoknya macam-macam dah, mentang-mentang paling ganteng. Yang merasa punya ilmu kadang-kadang merasa ngangkat dada, gua berilmu, lu bodoh, begitu. Yang punya duit kadang-kadang ngerendahin yang gak punya duit, begitu tuh. Biasanya kita kalau lebih dikit aja dari orang lain, kadang-kadang kita merasa kita ini lebih hebat dari dia. Oh kerjaan gua mah udah tetap gua karyawan, lu baru ya, kadang-kadang suka begitu. Lihat Nabi Muhammad secara fisik paling ganteng. Secara kedudukan kemuliaan paling mulia Nabi SAW. Semua kemuliaan, semua ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam burdah yang kita baca, wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Semua nabi justru mengambil kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Yusuf ganteng, Nabi Muhammad lebih ganteng. Nabi Daud suaranya enak, Nabi Muhammad lebih enak lagi. Apa? Sebutin kemuliaan. Sebutin keutamaan. Itu ada pada diri Nabi Muhammad dan lebih daripada yang lainnya. Nabi Muhammad kaya Nabi Muhammad. Maharnya Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah tuh dengan mahar yang tinggi. Mungkin kata ada yang menerjemahkan tuh sampai miliaran. Siapa yang pernah nikah terus minta mahar itu miliaran? Mundur kita. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW. Yang kemarin kita cerita Nabi Muhammad tuh pernah ngasih orang Arab Badu itu kambing yang begitu banyak. Berarti kan Nabi Muhammad banyak hartanya. Kaya. Pinter Nabi Muhammad. Dan ini menjadi sifat wajib bagi para nabi. Ya, pinter fitnah. Pinter. Tapi semua pokoknya kemuliaan ada pada diri Nabi SAW. Tapi di hati Nabi gak merasa apa? Lebih hebat dari yang lain. Masya Allah. Sallallahu alaihi. Sekali lagi kita nih beda. Ya kita ini baru dikasih dikit. Lebih dikit dari yang lain. Kadang-kadang suka merasa apa? Merasa sombong. Bagaimana di antara ketawaduan, kemuliaan, kerendah hatian. Jadi kalau Ustadz punya guru namanya Habib Umar. Beliau ngejelasin. Tawadu ini arti rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah diri bahasa kitanya minder. Minder gak boleh. Kita jangan minder. Yang kita dianjurin ini sifat mulia namanya rendah hati. Arti rendah hati itu. Di hati kita jangan merasa lebih dari yang lain. Lihat bagaimana Nabi SAW. Saya baca beberapa riwayat aja. Nabi Muhammad SAW pernah dikasih khuyira. Pernah dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa pilihannya? Wahai Nabi Muhammad, ya ente pengen dijadikan apa? Nabiyan malikan au nabiyan abdan. Nabi Muhammad pernah dikasih pilihan sama Allah. Pengen jadi nabi dan jadi raja, nabi plus raja. Raja plus nabi, begitu tuh. Jadi nabi juga, jadi raja juga kayak Nabi Sulaiman.
penguasa juga, orang soleh juga. Bahasa kitanya. Atau jadi nabi cuman abdan, seorang hamba. Budak sahaya yang mungkin gak ada nilainya di sisi manusia. Mau jadi yang mana? Allah kasih pilihan. Kalau kita dikasih pilihan kita pengen yang mana? Soleh juga duit banyak begitu ya. Pengen kita begitu tuh. Memang kadang-kadang dunia akhirat kadang-kadang gak bisa jalan bareng. Ada orang kasih dunia ibadahnya belentang-belentong. Ada yang rajin sholatnya miskin. Ada begitu. Ini Nabi Muhammad kasih pilihan. Jadi nabi yang punya penguasa jadi penguasa juga. Apa jadi nabi tapi jadi budak. Apa lihat. Fakhtara nabiyan abdan. Nabi Muhammad milih jadi nabi tapi jadi hamba sahaya juga. Masya Allah. Karena kalau jadi penguasa merasa apa? Merasa hebat. Itu diantara ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada hadis juga dari Abi Umam Al-Bahili. Kata beliau, qala kharaja alaina Rasulullah. Suatu ketika Nabi pernah keluar, datang kepada kita. Mutawakian ala asah, sambil bawa tongkat. Jadi beliau jalan dengan menggunakan tongkat. Fakumna lahu, begitu Nabi datang dan memang ini satu adab. Ya, begitu Nabi datang para sahabat berdiri menyambut kehadiran Nabi SAW. Ini adab ya, memang begitu kita kalau datang guru kita, orang tua kita, diri. Tapi kadang-kadang kita nggak lazim. Ya, kadang sama Habib diri. Sama Ustadz diri, sama orang tuanya datang biasa-biasa aja. Kadang nonton TV bapaknya di bawah, anaknya di atas. Itu adab tuh. Ya kalau ada orang tua di atas, di bawah kita samain kedudukannya. Bahkan kalau bisa lebih apa? Lebih rendah. Jadi sahabat-sahabat begitu datang Nabi mereka diri. Adab mereka. Bagaimana? Apa Nabi merasa gede gitu? Apa kata Nabi? La takumu kama takumul a'ajim. Karena Nabi nggak usah diri. Nggak perlu diri. Udah, duduk. Coba kalau pemimpin-pemimpin sekarang, jenderal-jenderal katakan, orang-orang hebat sekarang, datang, dia kan punya pangkat, tapi bawahannya nggak pada diri, pasti di hatinya songong lu sama gue lu ya, gitu. Malah Nabi Muhammad beda, begitu dihormatin malah beliau apa? Merasa malu untuk apa? Dihormatin. Pada kemuliaan itu layak buat Nabi Shallallahu Alaihi yang terakhir. Biar kita sekali lagi sengaja usah cerita begini, biar kita baca maulid ada buah tangannya, buah tangan tentang bagaimana Nabi SAW. Nabi SAW itu diantara kerendahan hati beliau diriwayatkan juga ya dari salah seorang sahabat Nabi SAW ya dari Sayyidina Abi Hurairah. Karena beliau suka ke pasar. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, fadhahabtu li ahmilaha. Saya ngadep Nabi, nyamperin Nabi untuk bawain tentengan Nabi SAW. Bahasa kita, ini guru gua nih, ya Allah guru masa bawa begituan. Gitu tuh. Sini guru saya bawain, tuh bahasa kita. Bagaimana kata Nabi SAW? Kata Nabi, sahibu syai' ahakku bihamlih. Orang yang punya barang, dia yang lebih berhak untuk membawanya. Udah gak usah. Kalau kita kagak, gak ditawarin kita suruh, bawa ini. Berkat Ustaz bawain. Berkat Ustaz suruh apa? Bawain. Itu kalau kita kan tinggal nunjuk, apalagi ente senior. Hadroh bawa tuh hadroh. Nunjuk mahal banget rumahnya. Bawa tuh. Wah benahin dia tuh. Wah nunjuk. Kalau kita nunjuk. Ini Nabi ditawarin, ada orang pengen ngelayanin beliau, tapi beliau apa? Gak usah. Saya yang punya barang, saya yang bakal bawa. Itu diantara bagaimana ketawaduan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan jadi wawasan buat kita. Begitulah rendah hati Nabi SAW. Ya, kalau kata ulama, kalau kita cerita tentang orang Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan jadi menambah kecintaan kita kepada Nabi SAW.
berkat kita cerita-cerita tentang sifat mulia Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pertama kita minta dosa kita diampunin. Dan kita minta biar ditambahin mahabbah kecintaan kita pada Rasulullah. Dan kita minta juga pada Allah diturun rahmat pada malam hari ini. Kita minta mudah-mudahan Nabi juga cinta sama kita. Dan mudah-mudahan antum semua ustaz juga bisa kembali lagi, bisa ziarah ke makam Nabi, bisa juga ziarah ke Ka'bah Baitullah. Dan kita minta juga berkat daripada apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, kita punya urusan semua, mudah urusan kita digampangin sama Allah. Kita punya hajat, kita punya kepengen, kita punya angan-angan. Mudah-mudahan angan-angan kita, kepengen kita dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi lanjutin lagi baca maulidnya sampai habis, sampai mahal qiyam. Ustadz minta pamit duluan karena ada janji 9:30 harus udah sampai di tempat. Itu aja. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.